Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Gayam, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pendidikan guru penggerak diseminisasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nunggu syafaatnya kelak di hari akhir. Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi dari guru penggerak, yang keempat tanya jawab, yang kelima refleksi, dan yang keenam penutup. Kita mulai dari acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Lasiman. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Gayam, yang saat ini Bapak Ibu Guru Fatimah SPD mengadakan sosialisasi pendidikan guru penggerak. Selanjutnya mari kita yang kami hormati juga, mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di siang hari ini kita telah bersama-sama masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya dalam kegiatan sosialisasi pendidikan guru penggerak ini yang diprakarsai oleh Nurul, bahwa dalam rangka kegiatan guru penggerak ada salah satu yaitu yang dinamakan diseminasi budaya positif dalam aksi nyata yang tertuang dalam modul 1 dan 4. Dan mudah-mudahan dalam kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya untuk guru dan untuk guru-guru semua di SDN Gayam sini. Untuk itu kami berharap semua dari ibu guru mengikuti kegiatan ini nanti supaya menjadikan suatu tergeraknya hati untuk mengikuti atau program daripada pemerintah, yaitu calon guru penggerak atau CGP. Karena apa? Karena CGP pada saat ini adalah suatu sistem yang sudah disahkan oleh Kementerian Kemendikbudristek untuk pengenalan atau istilahnya itu memperdalam khususnya di era saat ini, yaitu di kurikulum merdeka. Sehingga dalam adanya sosialisasi pendidikan guru penggerak supaya dapat menjadikan motivasi kita untuk meningkatkan kegiatan ini sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas daripada
anak didik kita, itu yang terpenting. Dan saya berpesan kepada Bu Nurul, semua ilmu yang telah diperoleh dari guru penggerak supaya diimplementasikan kepada siswa pada umumnya dan pada khususnya adalah kepada Bapak Ibu guru, supaya di dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan target dan tepat pada sasarannya untuk menunjang kegiatan KBM di sekolah kita. Hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada Bu Nurul ya, supaya menjadi contoh, menjadi penggerak di SD kita untuk menggerakkan semua aktivitas yang ada di SDN ya. Sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Nurul Sistiana Fatimah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Gayam, Bapak Lasiman SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Gayam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi pendidikan guru penggerak diseminasi budaya positif. Nah, yang kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya Nurul Sistiana Fatimah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora, untuk menyampaikan diseminasi positif terkait dengan kegiatan saya di guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke atas kehadiran Bapak Ibu sekalian sehingga untuk melancarkan acara sosialisasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, di sini saya minta izin untuk sharing ya, bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi untuk sharing bagi apa yang saja yang saya dapatkan pada pendidikan saya guru penggerak. Untuk sebelumnya, sebelum saya mulai materinya, kita sedikit dulu ya Bapak Ibu ya, biar tidak tegang. Kita akan melakukan senam jari untuk melatih konsentrasi kita dalam sebelum melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ini kita sambil berdiri atau duduk saja? Berdiri. Monggo Bapak Ibu saya persilakan untuk berdiri untuk mengikuti senam daripada pagi hari ini. Bisa dimulai ya? Gerakan diawali dengan gerakan pelan, semakin lama semakin cepat. Kelihatannya mudah ya Bapak Ibu, tapi ketika kita terapkan cukup sulit.
seperti itu. Ayo, semakin cepat gerakannya. Yang langkah kedua, tangan ditaruh di pundak secara tepat. Yang satu tangannya di atas di kepala. Ikuti beat suaranya. Kemudian ke atas ke bawah. Yang di bawah mengepal Bapak Ibu. Sekarang gantian, yang atas yang mengepal, yang bawah tangannya seperti ini. Ayo ganti gerakan lagi. Yang satunya di atas kepala. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya persilakan untuk duduk kembali. Jadi hal tersebut adalah kita melakukan senam otak, menyeimbangkan antara otak kanan dengan otak kiri. Berdasarkan penelitian, senam otak juga dapat membantu kita untuk mengurangi lupa atau kepikunan ya Bapak Ibu. Karena sekarang itu lupa itu tidak memandang usia. Contohnya saya sendiri. Itu baik, itu tadi adalah speaking untuk kita dalam mengawali materi pada hari ini. Sekarang kita lanjut bahwa menyampaikan terkait diseminasi budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Nah, di sini ada materi yang akan saya sampaikan. Ada 8 konsep inti. Yang pertama yaitu paradigma pembelajaran pada saat ini, yaitu perubahannya. Terus yang kedua terkait dengan disiplin positif. Terus dilanjutkan nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi, plus penerapan dari segitiga restitusi itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru kita mengenalnya dengan saat ini yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang kita sudah menerapkan pada 2 tahun terakhir nih Bapak Ibu. Sebelumnya itu kita menerapkan pada K13 atau kurikulum K13 itu. Sekarang kita berubah pada paradigma baru yaitu Merdeka Belajar. Dalam Merdeka Belajar kita menganut atau mengacu pada pembelajaran yaitu Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran Ki Hajar Dewantoro untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Di sini untuk pembelajaran diferensiasi kita diminta untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dengan catatan kita mencari tahu gaya belajar siswa masing-masing, lalu kita menerapkan media pembelajaran, metode dan model sesuai dengan kebutuhan
siswa tersebut. Memang untuk pembelajaran diferensiasi kita masih belum menerapkan secara maksimal karena kita harus memberikan pembelajaran yang berbeda-beda pada setiap siswa, karena setiap siswa memiliki minat gaya belajar yang berbeda-beda. Misalnya ada yang gaya belajarnya dia hanya mau mendengarkan gurunya atau mengikuti pembelajaran dengan media video atau audio visual. Sedangkan ada juga siswa yang memiliki gaya belajar jika kita ajak atau diterapkan menggunakan gambar saja. Contohnya ada juga siswa yang memiliki gaya belajar audio, jadi dia bisa memahami pembelajaran dengan mendengarkan. Ada juga dengan biasanya, tapi di sini kebanyakan siswa itu aktif sekali, jadi kebanyakan kemampuan dia dengan gaya belajar kinestetik. Jadi kinestetik itu siswa bergerak, misalkan kita minta untuk penelitian, kita minta untuk membuat suatu proyek, itu adalah gaya pembelajaran yang sangat cocok untuk siswa yang memiliki kebutuhan gaya belajar kinestetik. Nah, hal tersebut diminta untuk sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan dan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui ada beberapa profil pelajar Pancasila sebagai berikut. Nah, materi yang kedua kita berlanjut pada disiplin positif. Disiplin ini dimaknai adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan kita, cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti halnya disiplin ini sebenarnya bisa kita mulai dari diri sendiri atau hal yang terkecil. Sebelum mendisiplinkan orang lain, sebenarnya kita bisa dimulai dengan diri sendiri. Nah, disiplin ini kita dapat mewujudkan untuk nilai-nilai kebajikan, yaitu salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila tadi. Sedangkan perbedaan disiplin dengan disiplin positif, kalau disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadarannya siswa. Jadi secara sadar siswa memiliki inisiatif sendiri untuk berperilaku disiplin. Tapi kata disiplin ini biasanya kalau pada siswa itu disiplin dihubungkan dengan sebuah hukuman. Nah, kalau tidak disiplin nanti kena hukuman. Sebenarnya kata itu adalah bisa kita hilangkan ya Bapak Ibu. Jadi dengan disiplin siswa lebih untuk menerapkan kehidupannya masing-masing sehingga membuat kenyamanan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ini disiplin positif tersebut akan menumbuhkan sebuah nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang sudah disepakati suatu terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan juga latar belakang. Berikut contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Ada dari nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, ada IPO Primary Years Program, dan juga keterampilan hidup life skill. Nah, ini biasa yang kita gunakan dalam pembelajaran adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Seperti halnya profil pelajar Pancasila memiliki nilai-nilai yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Itu yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Sedangkan terdapat contoh nilai kebajikan pada institusi yang lain, yaitu salah satunya nilai kebajikan PYP. Di situ ada Primary Years Program, ada nilai kebajikannya banyak sekali, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias,
empati, keingintahuan, kreativitas, dan kerjasama. Sedangkan nilai kebajikan keterampilan hidup atau life skill, di situ ada yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, berikut terdapat nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan pada kurikulum Merdeka Belajar, yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, di situ ada nilai kreatif, yaitu nilai kreatif ini yang kita harapkan pada murid-murid kita. Yang pertama, nilai kreatif ini siswa memiliki gagasan yang orisinil, tidak tiruan atau mencontoh orang lain, dan juga karya orisinil serta kelulusan dalam berpikir. Siswa dapat mengembangkan berpikir kritis, itu maksudnya kreatif juga, maksudnya bernalar kritis. Kalau berpikir kritis ini kelulusan berpikir masuknya di kreatif. Lanjut, bernalar kritis yang kedua, yaitu siswa dapat memperoleh dari proses informasi, analisis dan evaluasi, penalaran, refleksi dan evaluasi. Biasanya kalau bernalar kritis dalam pembelajaran itu kita dapat memberikan sebuah problem solving pada siswa. Siswa diminta untuk berdiskusi atau mengamati suatu kejadian atau contoh yang bisa kita terapkan, lalu siswa sharing dengan teman untuk menerapkan bernalar kritis tersebut. Dengan sharing dengan teman akhirnya mendapatkan pemikiran-pemikiran yang lebih banyak karena saling bertukar pendapat. Itu bernalar kritis. Lalu yang ketiga, kebinekaan global. Kebinekaan global ini siswa mampu mengenal dan menghargai budaya sekitarnya, berkomunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, serta berkeadilan sosial. Ini dari berkebinekaan global ini siswa dapat mengembangkan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Untuk nilai yang berikutnya yaitu bergotong royong. Yang pertama ada kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Salah satunya sudah biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekolah, itu sudah menerapkan nilai gotong royong, ya Bapak Ibu. Lanjut, mandiri, kesadaran akan diri dan situasi serta regulasi diri. Ini yang perlu kita tekankan. Untuk mandiri itu siswa sudah dapat mengendalikan diri sendirinya tanpa bergantung atau manut oleh teman yang lain. Atau biasanya kalau siswa di kelas saya biasanya siswa yang lain misalnya alurnya ke sana dia ikut semua. Nah, itu belum menerapkan nilai yang mandiri. Itu harus ditekankan bahwa siswa harus memiliki pendiriannya sendiri tanpa bergantung pada teman-temannya atau orang lain. Yang terakhir yaitu nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang kita harapkan pada siswa. Yang pertama adalah berakhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada bernegara. Untuk beriman dan bertakwa ini hal-hal kecil yang sudah kita terapkan, misalkan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, lalu membaca Asmaul Husna, itu kita sudah menerapkan, atau juga sholat duha sudah diterapkan di sekolah SDN Gayat. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang masih perlu kita pelajari, Bapak Ibu. Jadi teori kontrol zaman dulu itu biasanya guru mengontrol murid, tetapi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu guru menghamba pada murid. Jadi guru diminta untuk fokus sebagai fasilitator, karena belajar itu menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan menuntut, ya Bapak Ibu. Jadi kalau belajar itu menuntun atau membimbing siswa kita ke arah yang lebih baik, bukan menuntut kelulusan, misalkan menuntut
nilai KKM atau menuntut nilai misalkan kelulusan kelas 6 seperti itu. Tapi halnya kita saat ini sebenarnya masih ada tuntutannya gitu Bapak Ibu, karena misalkan kalau nilai di bawah KKM itu nanti di masa kelas lulusan kelas 6 nilainya di bawah KKN. Nah itu sebenarnya juga masih ada tuntutan sedikitnya. Tetapi kita mengacu pada pembelajaran di Hajar Dewantara bahwa belajar adalah menuntun. Kita membimbing siswa sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat alam, kita menuntun siswa sesuai dengan lingkungannya. Kita sesuaikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dalam pembelajaran kita dapat menerapkan pembelajaran kontekstual. Siswa belajar pada lingkungan sekitarnya. Untuk kodrat zaman, seperti era pada saat ini, kodrat zaman kita sudah mengetahui banyak sekali teknologi terbaru. Nah, kita diminta untuk siswa kita tidak tertinggal pada teknologi tersebut. Jadi mengikuti arah perubahan zamannya itu. Jadi kita dalam menuntun kodrat zaman, siswa diminta untuk misalnya belajar menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Bisa kita terapkan dengan hal-hal yang kecil. Kita bisa memakai sekarang platform pembelajaran sudah banyak ya Bapak Ibu. Saya juga sudah melihat Bapak Ibu semua sudah menerapkan, contohnya pembelajaran menggunakan Quizzes ya. Quizzes, terus Google Form itu sudah masuknya di menuntun siswa pada kodrat zaman, mempelajarkan siswa sesuai zamannya saat ini. Nah, di sini untuk mengubah paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Nah, untuk stimulus respon ini ada realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan gagal dan mode berpikir menang atau kalah. Di sini adalah berpikir stimulus respon, tetapi kita diminta untuk menerapkan dalam berpikir teori kontrol, yaitu realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Terus kita memandang bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, jadi gambaran pendapat orang tidak bisa disamakan. Lalu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuannya masing-masing. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu sebaliknya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang dan kalah. Menang dan menang, bukan menang dan kalah, beda ya. Kalau di stimulus respon itu berpikirnya menang dan kalah, tapi kalau di teori kontrol itu berpikirnya menang dan menang, seperti itu. Untuk teori kontrol lebih luas seperti itu ya Bapak Ibu, tidak memaksa. Kalau teori stimulus respon itu lebih memaksakan kehendak. Jadi kita menganggap bahwa semuanya itu sama. Tetapi kalau di teori kontrol itu kita menganggap kebutuhan orang berbeda-beda, kebutuhan belajar siswa berbeda-beda, seperti itu. Nah, di sini terkait dengan kebutuhan siswa, kebutuhan belajar, kita mengacu dulu bahwa kebutuhan dasar pada manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada untuk kebutuhan dasar, jenisnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup ini contohnya kebutuhan untuk kita tetap hidup. Seperti itu gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Ini adalah salah satu untuk memenuhi kebutuhan
Itu adalah contoh dalam pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut, yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini bisa kita terapkan untuk mewujudkan harga diri, keinginan untuk dianggap. Ini kebutuhan penguasaan, serta kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Untuk kebutuhan kesenangan yaitu contohnya bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Untuk dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini yang biasa saya amati di kelas saya itu kebutuhan yang belum dipenuhi atau yang masih siswa menggali kebutuhan tersebut adalah salah satunya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya Bapak Ibu, untuk siswa yang berulah terus sering kalau kita menyebutnya sering ada kasus seperti itu ya Bapak Ibu, biasanya itu dia memerlukan perhatian dari gurunya seperti itu. Yang saya amati ya, karena kita bisa melihat latar belakangnya di rumah, mungkin di rumah itu kurang perhatian atau kurang kasih sayang dari orang tuanya, sehingga hal tersebut diterapkan di sekolah atau diluapkan di sekolah dengan cara mereka belum tahu cara yang baik untuk mendapatkan kasih sayang gurunya. Yang diketahui, nek aku nakal, nanti guruku perhatian, guruku ngandani, seperti itu. Itu sebenarnya dia membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kebutuhan yang bisa kita terapkan di kebutuhan belajar siswa yaitu kesenangan. Siswa itu biasanya lebih senang belajar apabila dia satu aktif. Yang kedua, medianya itu menarik. Saya juga sering mendapatkan siswa saya itu ngantuk saat saya terangkan karena saya menggunakan metode ceramah. Metode ceramah itu saya rasa juga sangat membosankan ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak ngantuk seperti itu ya. Kita sebagai guru belum menyiapkan medianya, belum menyiapkan model yang menarik. Jadi ya untuk solusinya biasanya untuk meminta siswa tersebut untuk mencuci muka terlebih dahulu dan lalu bisa fokus dalam pembelajaran. Nah, kebutuhan kesenangan siswa kita bisa menerapkan media pembelajaran yang menarik dan juga strategi pembelajaran model metode yang memenuhi kebutuhan belajar siswa seperti itu. Yang ketiga adalah ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terdapat 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya siswa kita dapat termotivasi, misalkan termotivasi untuk belajar sebelum ulangan karena satu itu yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, kok nilainya anjlok, nilainya jelek seperti itu. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dengan orang lain. Contoh yang biasa diterapkan siswa, nanti aku ulangan aku harus belajar. Kok nek gak nilaiku jelek diisin-isin kacaku. Kok nek nilaiku api nanti dapat hadiah dari guru. Nah, itu motivasi ekstrinsik ya. Jadi itu motivasi yang didapatkan dari luar, bukan dari diri sendiri karena ingin merasa diakui, ingin mendapatkan penghargaan, takut mendapatkan hukuman. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk motivasi intrinsik ini salah satunya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ini dari kesadaran diri sendiri. Misalkan dari kesadaran diri sendiri siswa menyadari jika besok aku ulangan, hari ini aku harus belajar. Nah, itu adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri atau siswa berinisiatif. Tapi untuk penerapan pembelajaran di kelas saya masih kebanyakan atau sebagian besar siswa itu motivasinya motivasi ekstrinsik, belum intrinsik. Inisiatifnya masih belum maksimal seperti itu. Jadi itu adalah tugas besar bagi saya untuk menerapkan motivasi intrinsik. Nah, ini salah satu contoh
contoh untuk memotivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu ada tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melaksanakan hal ini? Nah, itu adalah contoh menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Lalu menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada fisik, psikis, atau terpenuhinya kebutuhan mereka. Yang selanjutnya yaitu motivasi tersebut bersifat eksternal. Nah, untuk mendapatkan imbalan, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan, tadi manusia berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pujian. Yang kedua, yang dirasakan adalah apa yang akan saya dapatkan jika melakukan hal ini. Intinya dari motivasi itu siswa lebih pamrih ya Bapak Ibu. Setiap yang mereka lakukan harapannya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Untuk motivasi ini menganggap pujian orang lain penting bagi kualitasnya. Ini juga bagus sebenarnya, tapi tidak bagus kalau motivasi ini bergantung, ya. Bergantung intinya belajar ingin selalu mendapatkan hadiah, selalu mendapatkan penghargaan. Karena motivasi seperti itu tidak bertahan lama. Nanti lama-lama terlalu sering mendapatkan penghargaan dan dia akhirnya bosan. Itu. Jadi yang lebih bertahan lama adalah motivasi intrinsik karena dalam diri sendiri. Nah ini salah satu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi apa yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang diyakini, yaitu melakukan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka hargai dan yakini. Ya, yang dipikirkan dalam motivasi ini adalah akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Lalu merupakan motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif dan bersifat internal dari dalam dirinya sendiri. Nah, di sini tadi seperti halnya yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari hukuman. Nah, ini kita bisa mengetahui yaitu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan nah ini ada hukuman. Hukuman ini lebih menyeramkan kalau didengar siswa. Kalau hukuman ini bersifat secara tiba-tiba. Hukuman biasanya mengacu pada hukuman fisik. Contoh lari 100 kali putar lapangan. Lalu tidak nyaman untuk murid dengan jangka waktu yang panjang dan peraturannya adalah kamu harus. Kalau ini hukuman itu lebih memaksakan kehendak ya Bapak Ibu. Nah, beda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini adalah hal yang sudah disepakati bersama. Jadi konsekuensi ini adalah bentuk dan tanggung jawab jika siswa melanggar kesepakatannya. Contohnya, sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak ya dalam jangka waktu yang panjang, dan peraturannya juga menggunakan kamu harus. Contohnya, kamu harus berseragam merah putih pada hari Senin, kamu harus berkaos kaki putih pada hari Senin. Seperti itu peraturan dari hukuman dan konsekuensi. Sedangkan restitusi ini adalah langkah atau proses yang ditempuh guru untuk menyelesaikan masalah dengan kita fokus mencari solusinya, bukan membahas tentang kesalahan siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Ini posisi kita dalam menghadapi siswa yang ada di kelas ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai berposisi sebagai apa? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Nah, ini
di sini ada posisi kontrol guru terkait dengan motivasi tersebut, yaitu dalam model posisi kontrol guru akan membentuk yang pertama ada identitas gagal dan juga identitas berhasil atau sukses. Apabila kita memposisikan kita sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah, yang jelas identitas siswa di situ adalah kontrolnya sebagai identitas gagal atau kontrol dari luar. Sedangkan kalau kita memposisikan sebagai teman, pemantau, dan manajer, nah di situ adalah hal yang terdapat pada siswa nanti sebagai identitas sukses, ya, sebagai identitas berhasil atau sukses. Di situ untuk identitas berhasil, siswa mengharapkan imbalan atau ketergantungan dengan orang lain dan juga menghargai diri sendiri. Itu contohnya. Identitas gagal yaitu guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Sedangkan untuk membuat orang merasa bersalah, contohnya dengan berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan hal ini. Ibu sangat kecewa kamu tidak mengerjakan tugas. Gara-gara kamu ibu dimarahi kepala sekolah karena kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, itu adalah contoh kata dari pembuat orang merasa bersalah. Nah, untuk membentuk identitas berhasil atau sukses, kita dapat memposisikan sebagai teman, pemantau, atau juga manajer. Teman yaitu membuatkan dengan alasan-alasan untuk muridnya. Nah ini, tapi kekurangannya jika kita menerapkan identitas sebagai teman, ya beberapa murid pastinya ngelunjak karena merasa tidak perlu ada yang dipatuhi karena gurunya adalah teman atau dianggap sepantarannya. Itu. Tapi untuk sisi positifnya, siswa dapat secara terbuka, secara luwih dengan guru. Itu kalau kita memposisikan sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, ini adalah menghitung dan juga mengukur. Jadi guru itu sebagai fasilitator kalau pemantau di sini hanya tadi menghitung dan mengukur. Kita lanjut posisi kontrol yang terakhir ada sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk posisi kontrol sebagai manajer ini bisa kita terapkan pada jika kita menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengapa mereka melakukan kesalahan dengan mengetahui penyebabnya atau kita mencarikan langsung solusinya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa sih 3 peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas sama peraturan? Kalau peraturan itu lebih kita membuatnya secara sepihak. Ya intinya peraturan itu yang mengesahkan gurunya, yang membuat gurunya, itu peraturan. Siswa harus menggunakan kaos kaki hitam pada hari Jumat dan Sabtu. Siswa harus mengenakan atribut lengkap. Nah sebenarnya tujuan kita baik nih Bapak Ibu, tapi untuk pembelajaran sesuai dengan KHD ini kita diminta untuk menghilangkan peraturan, tetapi diganti dengan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas ini mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri siswa. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertulis tanpa makna. Untuk keyakinan kelas ini, siswa seluruhnya itu memiliki atau ikut andil dalam membuat peraturan. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, tetapi siswa yang menentukan. Perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu menghilangkan kata kamu harus, menghilangkan kata-kata yang bersifat mengekang.
seperti tidak boleh itu juga dihilangkan dalam keyakinan kelas. Kita ganti dengan kata-kata positif. Gitu. Seharusnya atau hari Senin menggunakan seragam kaos kaki putih ya, dan itu sudah disepakati oleh siswa-siswa yang lain. Dengan kesepakatan yang mereka sepakati, mereka jadi mengetahui jika mereka melanggar, dia mengetahui apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Jadi guru sudah tidak ada hukuman lagi. Jadi siswa sudah bertanggung jawab atas tindakannya, seperti itu. Nah ini, bagaimana sih cara pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibentuk dengan pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat seluruh warga kelas, dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi siswa diminta berpendapat untuk keyakinan kelas apa yang perlu kita sepakati dalam kelas ini. Contoh, mendengarkan guru saat menerangkan atau menjelaskan pembelajaran. Jadi menghilangkan kata-kata yang negatif. Contohnya, tidak boleh ramai saat jam pelajaran. Itu dihilangkan ya Bapak Ibu. Dengan keyakinan kelas kita mengubah dengan kata-kata yang positif. Nah ini ada contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas ada setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghormati, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi kita menghilangkan kata-kata dilarang ramai, dilarang bertengkar, tidak boleh saling mengejek. Itu sudah tidak termasuk keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas seperti itu, selalu berpikir positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap tugas, dan senantiasa membantu. Dengan itu ada hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Ini juga salah satu contoh keyakinan kelasnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Lalu kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Nah, di sini dengan menyepakati keyakinan-keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya, tidak lagi motivasi eksternal, seperti dengan pemberian penghargaan. Nah, di situ ada cara merumuskan keyakinan kelas. Tadi siswa yang pertama menuliskan keyakinan-keyakinan kelas, lalu ditempel pada papan yang sudah disediakan. Yang kedua, guru dan siswa mengulas keyakinan-keyakinan kelas yang sudah ditulis, yang telah keinginan siswa terpampang. Proses merumuskan keyakinan kelas dapat dilanjutkan dengan mengulas keyakinan kelas tersebut. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Nah, di sini pentingnya guru sebagai fasilitator, jadi harus bisa menengahi berbagai pendapat siswa, dan kita pentingkan dari pendapat atau suara yang terbanyak atau disesuaikan dengan kebutuhan kelas. Dan mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif seperti halnya tadi ya Bapak Ibu, menghilangkan kata tidak boleh, kata dilarang, tetapi kita ganti dengan kalimat yang positif. Langkah selanjutnya dalam membuat keyakinan kelas adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah dipilah dari keyakinan kelas yang akan disepakati, dicek, lalu dituliskan seperti ini.
Nah, selanjutnya ini terkait dengan segitiga restitusi. Seperti halnya tadi, restitusi itu adalah proses dari menyelesaikan masalah dengan tidak mencari penyebabnya atau tidak mempermasalahkan penyebabnya, tetapi kita fokus bersama-sama mencari solusinya. Terkait segitiga restitusi ini bisa dijalankan dengan berdialog dengan guru antar orang tua atau dapat berdialog guru dengan siswa yang telah melakukan kesalahan. Nah, di sini yang disebut dengan segitiga restitusi, di situ adalah 3 langkah restitusi. Yang langkah pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Sebenarnya siswa yang membuat kesalahan itu tidak 100% salah, karena pada dasarnya dalam membuat kesalahan tersebut pasti terdapat hal-hal atau alasan siswa, karena bisa saja dia melindungi hal yang paling penting baginya, seperti itu. Nah, dalam menerapkan segitiga restitusi ini diharapkan kita sebagai guru itu menghilangkan kata tadi hukuman atau konsekuensi, tapi diganti dengan restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu kita langkah pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu terkait dengan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Inti dari menstabilkan identitas, kita menghilangkan atau mengejek siswa kalau kamu salah ya pasti salah, tidak. Tetapi kita ganti dengan memakluminya bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ibu juga dulu sewaktu seumuran kamu juga pernah melakukan hal seperti ini. Nah, itu contoh dari menstabilkan identitas. Jadi siswa tidak tertekan, nah aku salah, tidak ada jalan keluar, tidak seperti itu. Itu dari menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi kebutuhan. Nah, ini langkah restitusi yang kedua. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah validasi kebutuhan. Jadi, kita memaklumi kebutuhan siswa bahwa melakukan kesalahan tersebut pasti memiliki alasannya. Tidak selalu kamu salah, ya pasti salah. Tidak seperti itu, ya. Terus, langkah restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Kita kaitkan langkah ketiga restitusi dengan keyakinan kelas. Dengan menanyakan keyakinan ini kita kaitkan tindakan siswa tersebut apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Contohnya, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Jadi ketika siswa menyebutkan nilai-nilai yang sudah disepakati, nah, tindakan yang salah tadi tidak termasuk nilai tersebut. Siswa mampu menyadari, oh, saya belum menerapkan keyakinan kelas yang bagian ini. Lalu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jika dia tidak sesuai dengan keyakinan kelas, seperti itu. Ini segitiga restitusi. Nah, dari penerapan segitiga restitusi, kita memposisikan diri sebagai manajer. Mengapa kok sebagai manajer, tidak sebagai penghukum? Jadi sebagai manajer ini diharapkan menjadi murid lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab apabila ini menyadarkan motivasi intrinsik jadi dalam diri murid sendiri. Nah, di sini ada contoh-contoh dari kata-kata menstabilkan identitas atau penerapan segitiga restitusi. Tetapi ini kata-kata ini sudah nanti akan saya tayangkan sebuah video contoh penerapan segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu dapat mengamati dari video-video tersebut. Mana yang menstabilkan identitas, mana yang validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan.
mendapatkan laporan dari Boir. Mendapatkan laporan dari Nah baik, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi Jadi ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini saya ceritakan dulu kronologinya. Sebagai kronologinya yaitu saya sebagai wali kelas 6 itu mendapatkan laporan dari guru PAI bahwa Tama tidak saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ini adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi. Nah, di sini saya ceritakan dulu kronologinya. Saya sebagai wali kelas 6 itu mendapatkan laporan dari guru PAI bahwa siswa saya yang bernama Tama ini tidak mengerjakan tugas dan tertidur saat jam pelajaran. Nah, ini saya terapkan menggunakan segitiga restitusi. Saya menerapkan 3 langkah tadi. Yang pertama saya mencari identitas tadi, lalu validasi tindakan dan juga menanyakan keyakinan. Berikut adalah video dari penerapan segitiga restitusi. Tadi dulu mendapatkan laporan dari Boir. Kira-kira apa yang terjadi? Saya mendapatkan tugas dari Boir dan saya tertidur saat jam pelajaran. Mengapa kamu bisa tertidur? Saya bermain dengan teman-teman dan saya merasa mengantuk dan saya harus tidur di meja belajar. Nah, itu adalah salah satunya, yaitu saya menerapkan langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi saya menanyakan kenapa sih Tama tersebut tertidur saat jam pelajaran. Nah, di situ nanti saya menekankan bahwa saya memanggil Tama itu bukan untuk mencari kesalahannya dan mencari penyebabnya, tapi untuk fokus mencari solusinya. Baik, di sini kita fokus untuk mencari solusinya, bukan mencari kesalahannya, ya kan? Ya Bu. Nah, Bu Nurul pasti tahu, kamu pasti capek ya sehingga bisa tertidur. Ya Bu. Kamu senang ya bisa bermain sama temanmu. Nah, itu adalah salah satu kata-kata terkait dengan validasi tindakan. Jadi kita memaklumi kebutuhan dia dan kenapa kok mereka sampai tidur. Nah itu dalam artian itu kita belancang gini. Kita harus memposisikan sebagai Tama tersebut. Jika kita sebagai Tama, kita pasti punya alasan mengapa kok kita tidur begitu saja. Nah, dengan kata-kata kamu pasti capek ya tidur, kamu pasti senang ya bermain dengan teman-temanmu, seperti itu. Ya. Tetapi di sini terdapat keyakinan kelas yang sudah kamu langgar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Mengerjakan tugas dengan baik dan
Baik, kalau begitu sekarang setelah ini aku bisa menemui Boy, meminta maaf dan mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang kamu sepakati. Itu ya. Sama-sama, silakan. Nah, tadi langkah yang ketiga yaitu mengaitkan atau menanyakan keyakinan. Dari tindakan kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, itu siswa akan mengatakan apa yang sudah mereka langgar, keyakinan kelas apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran. Nah, dengan menanyakan keyakinan itu kita tidak lupa untuk mengaitkan solusi apa sih yang harus mereka lakukan untuk mengaitkan dengan keyakinan kelasnya. Dia dapat setidaknya sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi di situ peran guru sebagai fasilitator, tetapi yang membantu siswa mencari solusi. Tapi solusi tersebut didapatkan dari motivasi siswa sendiri. Oh, kalau aku melanggar keyakinan kelas yang tidak menghormati guru, berarti yang harus saya lakukan apa? Yaitu tadi meminta maaf sama Bu Koir. Setelah itu jika Bu Koir mengajar, saya harus mendengarkan dan mengerjakan tugas dengan baik. Itu adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nah, dari penerapan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu, jadi diharapkan kita membuat identitas siswa berhasil. Jadi siswa tidak terkekang atau merasa bersalah atas kesalahannya, tapi kita hilangkan hal-hal tersebut dengan fokus mencari solusinya, bukan penyebab permasalahannya. Seperti itu. Nah, di sini terima kasih Bapak Ibu materi yang saya sampaikan. Nanti untuk materi untuk langkah berikutnya kita refleksi masing-masing tentang apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Di sini saya sampaikan kembali, di sini saya tidak bermaksud menggurui ya Bapak Ibu, tetapi kita sharing, belajar bersama-sama. Saya sharing, ini adalah yang saya dapatkan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Kita berbagi, saling berkolaborasi dengan baik untuk membentuk atau menciptakan profil pelajar Pancasila seperti tadi. Nah, untuk berikutnya di sini terdapat refleksi. Refleksi itu kita melakukan flashback materi apa yang sudah kita dapatkan, materi apa yang sudah kita sama-sama pelajari. Nah itu. Oh ya, sebelum refleksi silakan Bapak Ibu jika terdapat pertanyaan. Satu jam lebih 4 menit. Monggo ini silakan saya buka untuk sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Nggih, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau bertanya, jika pada saat jam istirahat misalnya ada siswa yang bertengkar, kemudian kita kan sebagai guru mendamaikan, tetapi tidak bisa didudukkan di kelas atau di ruang guru, bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, seperti terima kasih pertanyaan dari Bu Koir. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Koir. Nanti Bapak Ibu yang lain monggo ya jika ada yang mau menambahkan. Terkait dengan penerapan segitiga restitusi, apabila siswa tersebut tidak bisa didudukkan atau kita masukkan ke dalam ruangan, apakah kita tetap bisa melaksanakan
jika restitusi di luar ruangan, atau kita tidak bisa menerapkan restitusi seperti itu. Nah, atau gini, sebenarnya restitusi ini kan proses dialog kita kepada siswa untuk sama-sama mencari solusinya. Jadi saya rasa dalam melakukan restitusi ini kita bisa lakukan di mana saja, tetapi dengan catatan siswa tersebut sama-sama masih tidak dalam keadaan tantrum atau tidak dalam keadaan bertengkar. Dengan catatan kita yang pertama kita damaikan dulu, lalu kita tanyakan apa kebutuhannya, apa alasannya anak tersebut melakukan kegiatan bertengkar, misalkan seperti itu. Nah, setelah kita tanyakan, kita bisa tadi menstabilkan identitasnya dengan menerapkan di sini, intinya perkenalkan diri di sini. Kita tidak mencari kesalahannya, tidak fokus untuk salah-salahan, ini yang salah duluan, ini yang jontong duluan, tidak seperti itu. Tetapi kita sama-sama mencari solusinya. Nah, dengan catatan tadi yang dibutuhkan apa yang terjadi. Misalkan kita tanyakan seperti itu, ini jontong dulu. Nah, kita tanyakan, kenapa? Alasannya apa? Kok kamu melakukan seperti itu? Nah, jika kita tahu alasan mereka, nah di situ langkah kita untuk memvalidasi tindakannya, kita tanyakan. Terus jika sudah seperti ini, apa yang kamu inginkan? Yang saya inginkan dia minta maaf duluan, misalnya seperti itu. Nah, dengan minta maaf duluan, nah kita sama-sama dengan membimbing siswa tersebut. Nah, nanti akan kita juga kaitkan dengan keyakinan kelas apa yang dia langgar, lalu apa yang mereka lakukan dalam menerapkan keyakinan kelas tersebut. Itu menurut jawaban saya, Ibu Koir. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau menambahkan. Cukup ya? Cukup. Nah, sekarang kita melakukan refleksi, kita menggunakan refleksi 4P ya Bapak Ibu. Jadi refleksi 4P ini kita refleksikan peristiwa, menggunakan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Untuk peristiwa ini Bapak Ibu menjelaskan apa saja sih yang sudah didapatkan, apa saja yang sudah dipelajari. Lalu untuk perasaan ini perasaannya Bapak Ibu bagaimana dalam mempelajari disiplin positif ini. Terus pembelajaran, sebelumnya bagaimana sih pembelajaran Bapak Ibu di kelas sebelum mengenal terkait dengan disiplin positif, dan juga penerapan ini adalah apa yang akan Bapak Ibu terapkan sesudah mendapatkan materi ini. Itu ya Bapak Ibu. Monggo nanti bisa perwakilan untuk menyampaikan refleksinya. Bersambung terus. Ya Allah, mata aku ngantuk, dulu masih entek. Aku ya tak bilang ya. Kita dengan baik kita. Terutama
Belajarannya dulu posisi kontrol seperti monggo Bapak Ibu untuk refleksinya 4P sampun nggih? Sampun. Monggo siapa yang mau menyampaikan? Nggih, monggo Bu Bun. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini setelah saya mendengarkan sharing dari Bu Nurul tadi akan mencoba yaitu mengenai refleksi P4. Yang pertama adalah mengenai Desa. Yang pertama adalah mengenai peristiwa. Dalam peristiwa ini kita mempelajari disiplin positif dan penerapan segitiga restitusi. Terus yang kedua adalah perasaan. Senang dapat sharing dan belajar bersama Bu Nurul selaku guru penggerak, sehingga mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran dengan posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat atau yang terakhir adalah penerapan. Di sini saya selaku guru atau sesama profesi dengan Bu Nurul yaitu sebagai guru penggerak ingin berusaha menerapkan 3 langkah segitiga restitusi dalam proses pembelajaran sehari-hari. Terima kasih, demikian jawaban dari saya setelah sharing dengan Bu Nurul selaku guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pur atas penyampaiannya. Demikian Bapak Ibu sharing terkait materi disiplin positif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Semoga kita tidak bosan-bosan untuk saling berbagi, berkolaborasi terkait dengan praktik baik. Seperti sekarang untuk berikutnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.